Gua tahu, lu tahu, ada seseorang yang datang ke Cina cuman buat traveling, streaming, dan juga nyobain teknologinya, tapi malahan dikira spy, dikira mata-mata yang berguna untuk menyebarkan propaganda dan juga sentimen positif terhadap negara China. Ya, lu nggak salah dengar, seseorang streamer yang cukup terkenal namanya ISOSpeed yang merupakan seseorang yang teriakannya itu bisa bikin tangga satu komplek itu pada pindah rumah gitu. Iya, dia datang ke Cina dan benar-benar dikira seorang spy pro Cina yang berpotensi untuk merugikan Amerika Serikat gitu. Kalau misalkan gue yang ke Cina sih mungkin bakal dikira seorang turis kesepian bawa nasi padang gitu ya. Ibarat kayak Tom Hanks di Castaway gitu ya, tapi nggak ada Wilsonnya, cuma nasi bungkus doang. Atau mungkin gue dikira seseorang yang sedang mencari lowongan pekerjaan kuli proyek gitu di sana, pengen kabur dari Indonesia gitu. Jadi ya gitu, dia seseorang streamer yang pergi ke China, tapi malah menjadi bagian dari propaganda global. Iya, seseorang itu bisa jadi seorang agen pemerintah dari yang sebelumnya cuman bermain game doang. Dan lu tau gak sih apa yang terjadi? Si Speed ini, memang ya, dia disambut oleh pelukan hangat dan juga teh hijau. Tapi dia juga disambut oleh teori-teori konspirasi yang cukup aneh, di mana dia dipercaya sebagai seseorang yang merupakan seorang buzzer dari pemerintahan China yang sedang berusaha untuk mengalahkan propaganda buruk dari Amerika terhadap negara China. China itu awalnya dikira oleh orang-orang Amerika sebagai negara yang tidak begitu maju gitu. Tetapi karena ada Speed yang disangka buzzer itu menjadi terungkap gitu ya seberapa kerennya negara China. Padahal kan si Speed ini cuman streaming doang di sana, bukan beneran menjadi buzzer. Walaupun gue yakin si Speed ini juga kerjasama dengan pemerintahan China untuk live streaming ini. Karena setahu gue YouTube itu di-ban di sana. Apalagi lu pengen live streaming di sana, lebih nggak diizinin lagi pastinya. Tapi untuk Speed mungkin ada exception-nya gitu. Konspirasi di mana Speed adalah alat buzzer buat pemerintahan China itu lumayan absurd gitu ya. Ibarat kayak film-film Fast and Furious yang udah sampai ke luar angkasa gitu. Tapi ya dibalik semua ini ada juga sisi positifnya di mana Speed ini diberi bantuan oleh pemerintahan China itu udah kayak dikasih kunci untuk membuka pintu emas terhadap dunia yang selama ini kita lihat lewat jendela yang sempit gitu. Selama kunjungan Speed di sana dan dia live streaming di sana, itu kita diperlihatkan beberapa hal yang menarik tentang China. Nah, di sini Speed nyobain mobil listrik Xiaomi SU7 Ultra yang dimana dia itu mencoba mobil listrik terbaru dari Xiaomi yang punya tenaga itu 1500-an horsepower. Let me see. Let me see. Oh, So damn! that's all. I Whoa! won't do any faster than that. Quite rapid. Bro, ain't no way! Dan ya, dia Ready? terkejut dengan mobil Yeah, I'm ready. performa seperti ini. Yeah. So And it Dan goes harganya juga setahu gue 70,000? cukup murah That's it? untuk mobil Chad, my secanggih ini. Lamborghini costs $250,000. Model S Plaid in China costs about 100 a bit more, 120. What the hell? Nah, dia tuh juga nyobain internet 5G yang cepet banget dan stabil banget. Yo, China is insane. We're literally underground. Nah, terus Speed juga ngelihat sebuah robot yang canggih banget di mana dia itu joget ya dengan robot ini. It's really dancing! Oh no, that's where. Oh! You okay? You okay? Say the robot! This robot really? What the fuck is going on, chat? Why is that me? Jadi Speed itu nggak cuma diberi kesempatan untuk nyobain teknologi doang, tapi dia juga diberi kesempatan untuk nyobain budaya dan juga pendidikan di sana. Misalkan dia itu juga diberi kesempatan untuk belajar belajar kungfu di kuil Shaolin gitu. Hush! 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 Dia juga datengin tempat-tempat bersejarah kayak The Great Wall of China gitu. Dan dia juga nyobain beberapa makanan di sana juga. Nah, jadi si Speed ini ngakses sebuah aplikasi namanya Douyin, yaitu adalah TikTok versi China, yang dimana isinya itu adalah konten-konten China only.
Dan ya orang-orang di sana nggak bisa akses TikTok luar, dan kita juga nggak bisa akses si Douyin ini. Dan lo tau apa yang terjadi? Selama 3 hari aja dia pakai Douyin, dia itu udah dapetin followers jutaan gitu loh. Dan followers-followers ini adalah orang-orang mainland China, bener-bener pure China. Bukan followers-followers yang kenal dia dari luar negeri gitu. Tapi after all of this, salah satu tim member internalnya Speed, kameramen personal dia namanya Slips, itu klarifikasi di mana Speed itu sama sekali tidak mendapatkan uang sepeser pun dari pemerintahan China, dan bahkan Speed itu kemungkinan net rugi. Jadi dia datang ke China buat streaming, tapi malah rugi karena dia menggunakan modal dia sendiri. Mungkin fun fact dikit mengenai politik yang gak banyak orang bahas, di mana Amerika Serikat itu memutuskan untuk upgrade cara mereka untuk berperang dingin dengan negara China. Dan kali ini bukan cuma bluffing atau sindiran halus aja dari Trump, tapi Amerika Serikat itu invest 1,6 miliar US dollar untuk mendanai negara-negara yang dianggap terpengaruh oleh negara China. Dan enggak, ini bukan bantuan dalam bentuk makan siang gratis atau mungkin obat-obatan, tapi ini tuh buat mendanai media dan juga organisasi untuk menyebarluaskan propaganda negatif terhadap China dan untuk menyebarluaskan pandangan anti-China. Tapi ya ceritanya jadi absurd karena Speed yang cuman live streaming di YouTube dan berkata-kata kasar di internet itu bisa membalikkan kampanye yang begitu mahal yang dilakukan oleh US. US itu ngeluarin uang miliaran dolar, bukan rupiah, tapi miliaran, 9 digit US dollar buat melawan propaganda Cina ini. Jadi bisa dibilang Speed ngalahin Amerika hanya dengan internet. Kalau kayak gini, harusnya US berkepikiran untuk meng-hire Speed menjadi agen anti-China ini. Karena ternyata live streaming dan bertingkah berisik itu jauh lebih efisien dan mudah dibanding ngeluarin uang miliaran US dollar untuk melakukan propaganda anti-China ini. Dan ya, itu aja sih dari gua. Bye.